Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Elsawati dengan NIM 201010901023 dari Prodi Ilmu Komunikasi semester 3 dan mata kuliah Bahasa Indonesia. Dalam pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan tentang ijtihad dalam Muhammadiyah. Oke, sebelum masuk dalam materi inti, saya akan terlebih dahulu menjelaskan apa itu ijtihad. Secara harfiah, ijtihad berasal dari kata jahada yang berarti menanggung beban dan mengerahkan kemampuan. Ijtihad secara harfiah berarti segala upaya yang dilakukan oleh mujtahid dalam berbagai bidang ilmu, termasuk bidang teologi, filsafat, dan tasawuf. Pengertian ijtihad juga dapat dilihat dari segi etimologi, yaitu pengerahan segala kemampuan untuk mengerjakan sesuatu yang sulit. Sedangkan ijtihad secara terminologi adalah penelitian dan pemikiran untuk mendapatkan sesuatu yang terdekat pada kitabullah atau syarah dan sunnah Rasul atau yang lainnya untuk memperoleh nas yang makhu agar maksud dan tujuan umum dari hikmah syariah yang terkenal dengan maslahat. Pengertian ijtihad dalam Muhammadiyah. Muhammadiyah hanya menempatkan Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber rujukan. Bagi Muhammadiyah, qiyas, istihsan, istislah, haul sahabat, dan lain-lain tidak sebagai sumber rujukan, melainkan sebagai metode dalam melakukan ijtihad. Namun bagi para ulama Syafi'iyah, mereka menempatkan Al-Quran, Sunnah, Ijma', dan Qiyas ke dalam sumber rujukan dalam berijtihad. Ijtihad dalam Fatwa Tarjih Muhammadiyah. Dalam mengoperasionalisasikan sumber dan metode pemahamannya, ijtihad dilakukan berdasarkan istiqra maknawi. Ijtihad tidak dilakukan berdasarkan satu atau dua hadis, melainkan untuk menemukan hukum satu masalah. Harus dilakukan penelitian terhadap berbagai sumber syariah yang ada. Misalnya, dalam fatwa tarjih tentang penjatuhan talak di rumah secara sepihak oleh suami dinyatakan tidak berlaku, melainkan talak itu dijatuhkan di depan sidang pengadilan agama. Maka talak itu diberlakukan dalam fatwa tarjih Muhammadiyah. Selanjutnya adalah pendekatan dalam ijtihad Muhammadiyah. Di sini terdapat 3 pendekatan, yaitu pendekatan bayani, yaitu pendekatan yang menggunakan nas syariah. Yang kedua adalah pendekatan burhani, yaitu menggunakan ilmu pengetahuan yang berkembang, seperti dalam ijtihad mengenai hisab. Dan yang terakhir adalah pendekatan irfani, berdasarkan kepada kepekaan nurani dan ketajaman intuisi batin. Yang terakhir adalah ijtihad dan realitas sosial. Ijtihad merupakan pendayagunaan aspek kognitif untuk menemukan rumusan hukum Islam. Jadi, ijtihad ini bukan wahyu dari langit atau non-divine law. Ijtihad adalah upaya mencari suatu keputusan hukum yang bersumber pada ajaran Islam. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.